Kembali lagi di Viral Today. Besti pernah ngebayangin gak sih makan dengan porsi monster? Beberapa tempat kuliner ternyata menyediakan makanan dengan porsi monster loh. Dan cocok banget untuk dimakan beramai-ramai dengan teman tersayang. Penasaran seperti apa? Mari kita cus. Nasi kari emang boleh sejumbo itu? Ini mah porsi monster. Yes, ini monster kari yang terkenal di Singapura. Pasti pernah lihat dong. Sekarang buka di Green Indonesia. Langsung kita coba yang paling komplit monster combo kari. Isinya ada beef, shrimp tempura, ikan goreng jumbo, chicken katsu dengan layan keju, dagingnya tebel dan moist. Kunci lezat udah pasti saus karinya yang unik dan spesial karena ini tuh demi glaze curry yang dimasak selama 2 hari. Pantesan rasa karinya tuh kompleks banget, rich dan smooth di mulut. Selain itu juga ada salad yang sejumbo ini dan dessertnya ada honey toast. Penasaran? Datang dan cobain sendiri seberapa jumbo mas sekali. Makan mochi mungkin udah biasa, tapi udah pernah cobain belum? Monster mochi yang ukurannya tuh segede dan setebal ini. Buat pecinta mochi pasti happy, karena auto bakal puas banget sih makan mochi sebesar ini. Nggak expect juga teksturnya tuh bisa tetap chewy, dan isinya tuh sebanyak ini. Bisa juga nih jadi ide kue ulang tahun buat temen, biar kuenya tuh nggak itu-itu aja. Karena satu paketnya tuh kalian udah bisa dapetin monster mochi, terus dapat juga hiasan, lilin, dan juga boxnya. Kalian juga bisa pesan mochi ukuran regulernya, bestsellernya tuh di varian mangga, dan ada juga varian buah naga yang nyegerin. Harganya juga masih affordable, cuma 12 ribuan aja. Kalian bisa order monster mochi ini di The Madeline Coffee, atau order langsung ke DM-nya Monster Mochi. Pesan monster steak berat 1 kilo. Pertama di Indonesia, Astaga Dragon. Ini tempat makan steak tendaan ala Eropa di Pluit. Namanya tuh steak banting. Jadi harga dibanting mulai 39.000 aja. Kualitas tetap daging sapi premium, bukan meltik punya. Nah, menu primadona di sini monster sized signature-nya. Hot plate segede gaban. Daging rib eye 1 kilo. Lihat perbandingannya dengan size regular. Besar dan tebalnya pakai banget, tapi gigitnya effortless. Tidak keras dan tidak berurat. Gak pakai saus aja udah berasa bumbu. Apalagi kalau pakai 3 pilihan cocolan sausnya yang nikmat. Jadi makin enak meledak. Ditambah lagi side dish aneka mixed veggies, buncis dan kentang goreng. Banyaknya nggak main-main. Bisa buat 3 sampai 4 orang seporsi gini. Untuk hot plate reguler. Di sini ada rib eye size regulernya. Steaknya pakai saus black pepper gini. Enak meledak. Terus juga ada chicken steak. Porsi reguler, dagingnya pakai paha ayam. Rasanya juicy banget. Steaknya pakai saus demi glaze gini. Enak meledak. Kedua steak regulernya tentu lengkap dengan side dish super gurih. Kentang gorengnya pakai racikan bumbu spesial. Cobain juga nih the cheesy poutine. Kentang goreng dengan demi glaze sauce. Serta parutan kejunya yang di torch gini. Kriuk gurih creamy enak meledak. So teman travel kuliner cobain kuy. Wah, pasti auto kenyang banget ya Besti. Cus meluncur. Besti tahu nggak sih ada makanan pokok khas Afrika yang lagi viral di media sosial TikTok? Yap, fufu. Makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong ini memiliki tekstur yang kenyal dan cocok disajikan dengan sup. Besti penasaran rasanya seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Makan di wartegnya orang Afrika. Gue lagi nyobain makanan yang lagi viral di TikTok. Namanya fufu. Fufu ini makanan pokoknya orang Afrika loh. Biasanya sebagai pengganti nasi. Dimakannya pakai egusi. Ini gue cobain dulu fufunya ya. Teksturnya kayak getuk, rasanya sedikit manis. Jadi emang harus ditemenin nih sama yang namanya egusi. Egusi itu dari olahan labu, jadi creamy gitu rasanya. Yang kedua ini gue pesen tomato stew. Surprisingly gue malahan suka yang ini. Makanya pakai nasi ya guys. Dagingnya itu garing di luar tapi dalamnya nggak terlalu empuk. Selain pakai daging sapi bisa pakai daging ikan atau ayam ya. Gue cobainnya itu di daerah KS Tubun, African Food Center guys. Pilihan supnya juga banyak. Itu gue habis segini guys. Yang penasaran mau cobain langsung mampir aja ya guys. Di sini. Gara-gara Fufu lagi seliweran di TikTok dan Instagram, jadinya aku merapat lagi ke sini bun, ke African Food Center Wanyinyewi. Aku datang ke outletnya di Tangerang Selatan, tepatnya di Gading Serpong, dan ini benar banget, ini cabang dari yang ada di Jakarta bun. Di sini tiap harinya AFC memasak berbagai macam sup, ada ogbono soup, nesala, egusi, vegetable, pepper, bitter leaf, dan lain-lain. Tapi dari berbagai macam sup itu ada satu sup yang bikin aku jatuh hati, yaitu vegetable soup bun. Dibuat dari irisan chaisim yang dimasak dengan rempah-rempah ala Afrika, ditambahkan lagi dengan protein hewani seperti daging ataupun kaki sapi, ikan, dan juga ayam. Nah, dimakannya pakai ini bun, fufu. Ternyata variety of fufu tuh banyak, bisa cari di Google. Tapi yang kali ini aku makan adalah brown fufu bun. Dan cara makannya memang gini bun, jadi fufunya tuh diambil, dikepel-kepel dulu, baru dicocol ke supnya. Rasanya luar biasa nikmat, tapi buat yang pertama kali coba pasti agak kaget deh. Jadi buat bun yang penasaran, merapat yuk. Cobain makanan Afrika yang lagi naik daun nih, fufu. Nanti di belakang video ada cara bikinnya ya, gampang. Bahannya cuma pakai singkong sama air. Sekarang kita cobain dulu rasanya. Misalnya kasih garam dikit aja tuh udah enak banget.
Dia stretchy gitu. Kalau aku lihat makannya tuh pakai kayak kari gitu ya. Ini aku adanya rendang. Kita pakai rendang aja tuh. Rendangnya. Wow. Enak. Serius enak guys. Jadi kayak kentang ya kalau kasih ini. Kasih bumbu rendang. Enak banget. Ternyata enak guys, fufu. Ini lagi nih, aku makan gak bisa berhenti. Ini kayaknya lebih kenyang dari nasi ya. Nih cara bikinnya ya, siapin singkong, kupas, cuci bersih, terus potong kotak-kotak kecil, kita blender, kasih air. Blendernya sampai halus. Airnya kira-kira aja ya, hasilnya tuh kurang lebih kayak gini. Terus kita masak, aduk-aduk sampai dia mengental. Udah jadi. Wah, enak banget ya Besti. Cus ajak teman atau orang tersayang kamu untuk cobain si fufu khas Wakanda ini. Acara kompetisi memasak dari Culinary Class Wars bikin penonton dak-dikduk ya Besti. Acara dari Korea ini menampilkan koki-koki elit ternama. Tapi siapa di sini yang justru salfok sama menu yang dimasak para koki tersebut? Berikut ini kita berikan resep makanan ala Culinary Class Wars yang bisa kamu recook di rumah. Penasaran seperti apa? Mari kita play. Ayo kita bikin menu yang paling laku keras di Culinary Class Wars punya restoran. Saking enaknya, suami gue bilang ini dimsum terenak yang pernah dia makan. Pertama ambil kulit lumpia, kita kupas dulu satu-satu, tumpuk, kita lipat, habis itu kita iris setipis mungkin yang kalian bisa. Pisau gue padahal udah super tajam, tapi susah banget dapat potongan setipis itu. Tapi gila, emang gak main-main sih skillnya si chef triple star itu. Ya ini udah setipis yang gue bisa, lanjut ke isian. Akar teratai cincang tapi gak usah terlalu halus. Jahe ini kalian wajib cincang super halus, boleh di skip kalau mau. Daun bawang bagian putihnya aja, iris tipis. Udang yang udah kalian kupas dan bersihin, keringin sebisa kalian. Sepertiganya gue chop kasar, sisanya gue cincang agak halus. Kenapa gue gak pakai chopper? Karena tekstur itu akan jauh lebih mantep kalau manual. Masuk putih telur, maizena, gula, garam, kaldu, lada, micin. Aduk pakai tangan satu arah aja sampai dia tuh jadi kental dan gak terlalu cair lagi. Buat mala krimnya kita bikin sendiri dong. Bawang merah, bawang putih bagian hijau bawang kita chop kasar aja. Terus wajib gak boleh di skip cabai kering sama Szechuan pepper. Masuk minyak dingin, masak sepelan mungkin supaya minyaknya tuh makin ke infuse. Terus gue saranin aja mestinya cabai keringnya tuh dihalusin dari awal supaya warna tuh lebih merah. Udah 2/3 kering, masukin bumbu, kalian aduk lagi dan masak sampai dia tuh bener-bener kering. Tinggal kalian saring, tunggu sampai minyaknya bener-bener dingin, baru masukin cooking cream. Terus kalian blender sampai dia tuh teksturnya kayak mayones gitu. Buat ngejaga kulit lumpianya dari kering, gue tutup pakai kain basah. Ambil adonan sedikit, kalian gulingin kulit lumpianya, kalian bungkus-bungkus, habis itu goreng di api sedang. Udah tinggal kalian goreng aja sampai dia tuh semua sisinya tuh bener-bener golden, mateng, kering, and you're done. Mala cream shrimp dimsum. Udangnya super juicy, akar teratanya garing-garing seger, kulitnya crispy, terus malah sausnya itu loh nagih gila. Ya gue bisa ngerti sih kenapa ini laku parah walaupun harga $280.000. Chef Edward Lee, jenius banget sih. Kok bisa ya kepikiran bikin dessert konsepnya tuh dari leftover tteokbokki? Ini menu final beliau di Culinary Class Wars. Bangga banget aku tuh bisa bikin ini. Aduh, kopi mana kopi. Pertama, toknya kita rebus sampai bener-bener empuk. Blender dengan sedikit air sampai jadi kayak bubur. Terus kita saring. Terus lanjut ke semifreddo. Ikutin Chef Edward, dia bikin whipped cream sama Italian meringue. Jadi pertama kita masak air sama gula sampai 118 derajat. Sambil kita kocok putih telur, terus tuangin sirup gulanya sambil diaduk kayak begini. Aduk sampai nggak panas lagi, otomatis dia jadi kayak glossy gitu. Terus masukin tteokbokki tadi, kita aduk sampai rata. Buat whipped creamnya cuma whipping cream sama vanilla kita kocok sampai dia ngembang. Terus campurin ke adonan meringue dan tteokbokki tadi. Gue yakin banget Chef Edward pakai biji wijen. Ini enak banget sih. Aduk sampai rata, kita masukin ke plastik segitiga. Terus cetak jadi silinder kan kayak tteokbokki ya. Simpen di freezer sampai dia beku. Terus bikin gochujang karamel. Krim dan gochujang kita angetin bareng. Masak gula di panci sampai jadi karamel dan tuangkan si krim gochujangnya. Tuang sambil diaduk pelan-pelan ya, hati-hati. Terus masukin butter. Nah menurut gue kayak kurang gurih dikit, jadi ini gue tambahin garam dikit ya, biar kayak makin keluar rasanya. Nah garnishnya kita bikin tuil ya. Campurkan semua bahan jadi satu, disaring dan dimasak di api kecil sampai kering jadi kayak coral tuil gitu. Terus gue udah pakai buah pir. Ini gue rebak semua ya, soalnya nggak dijelasin. Tteokbokkinya kalau udah beku kita akan potong kanan kirinya. Terus kita plating ikutin Chef Edward. Kan konsepnya leftover ya, jadi nggak usah rapi-rapi amat gak sih? Gue udah pakai daun mint dan juga wijen tumbuk. Duh, enak banget loh. Sumpah jadi pengen ikut MasterChef lagi. Gara-gara nonton Culinary Class Wars, aku pengen recook banget resep yang dibikin sama Chef Edward Lee. Pokoknya kayak gini lah gambarannya kalau lagi di galeri kompetisi gitu ya.
Namanya juga challenge, jadi harus buru-buru. Ini bikin versi dimirip-miripin gitu ya, pakai lemak ayam yang diambil dari daging ayam utuh, terus tahu yang segede gaban, segeblek gini kita akan bentuk kayak paha ayam. Jangan salfok ya, ini paha ayam kan bentuknya. Terus bikin kayak bumbu buat Kentucky Fried Chicken gitu, satuin aja semua bahan. Intinya tuh kayak Kentucky Fried tahu gitu ya, ditisuin dulu biar gak basah tahunya. Terus dibedakin sama si tepung yang tadi kita udah buat, dimasukin ke dalam air, dimasukin ke tepung lagi, bolak-balik sampai keriting, terus digoreng. Ya kayak gitulah. Dan ini tuh versi kayak buru-buru gitu loh, kayak lagi di galeri ceritanya ya. Pokoknya ini kayak enak ternyata tahu diginiin gitu. Without chicken it has no flavor, so added some chicken fat to it for it to taste like chicken. I used just chicken fat as a sauce, and then I made some pickled vegetables and soy sauce on the side. Wah, menggoda banget ya Besti. Just bikin juga versi kamu. Masih banyak informasi viral lainnya yang wajib Besti simak. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.